Hai, hello, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami dari Weda Channel. Oke, kita lanjut lagi untuk membahas beberapa tenses atau grammar di bahasa Inggris ya untuk umum. Oke, sesi yang kedua ya, berarti ya sebelumnya simple present tense, sekarang present continuous tense. Buat apa nih? Kapan kita pakai present continuous tense? Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi, kegiatan sedang berlangsung dalam waktu tertentu pada waktu sekarang. Jadi kalau ada istilah continuous, itu berarti untuk waktu sekarang, dan tenses ini terkenal dengan kata kerja ing-nya. Ya, kalau bicara present continuous berarti itu adalah simple ing atau verb ing ya. Oke. Langsung aja ke rumus present continuous tense, yaitu ada 3 seperti biasa: positif, negatif, interrogatif, atau pertanyaan. Jadi kalau untuk yang positif, subjek ditambah to be, bukan kata kerja lagi ya. Jadi sebelum kata kerja ada to be. Nah, to be-nya am, is, are, gimana subjeknya. Terus verb is plus objek atau adverb. Bagaimana dengan negatifnya? Sama aja seperti positif, ditambahin not setelah to be. Interrogatif atau pertanyaan, to be-nya pindah ke depan, di depannya subjek, not-nya hilang. Oke ya. Ini adalah rumus dasar pada present continuous tense. Subjek to be verb ing. Negatif subjek to be not verb ing. Pertanyaan to be di depan subjek plus verb ing. Oke, bisa ya. Kita ke contoh biar lebih paham dan mudah dipahami. Example number 1, I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ya, jadi kalau dari kami triknya to be sama ing itu artinya sedang. Study itu belajar, berarti saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Right now, pada saat ini atau sekarang ini, my mother is cooking rice and rendang. Ya, ibu saya sedang, to be ing, sedang apa? Cook, memasak nasi dan rendang. This day, hari ini we are playing basketball. Hari ini kita sedang bermain. Sedang itu to be ing, play itu bermain, sedang bermain bola basket. At the moment, pada saat ini juga artinya they are walking in the rain. Ya, jadi pada saat ini mereka berjalan di waktu hujan ya. Jadi teman-teman perhatikan subjek to be I am, mother berarti he she it pakai is, we are they are. Oke ya. Ini rumusnya, ini contoh daripada aplikasi rumus di atas. Oke. Oh iya, bagaimana kalau nomor 2 misalnya kita jadikan negatif. Right now my mother is not. Nah, tinggal nambahin not lagi, not aja. My mother is not cooking rice and rendang. Oke, kalau yang nomor 4 jadikan interrogatif. At the moment are they walking in the rain? Nah, pada saat ini apakah mereka sedang berjalan di hujan? Maksudnya di saat hujan gitu ya. Gampang kan? Jadi ini tenses paling gampang ya di grammar bahasa Inggris, present continuous tense. Oke, tapi ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan penggunaan tenses untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung, namun pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu diketahui. Yaitu yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Sedang berlangsung dan terjadi sekarang. It is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Ini sedang hujan dan saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Jadi ada 2 kata kerja ing ya. Menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. I'm writing this letter to express my feelings to you. Saya sedang menulis surat ini untuk mengekspresikan ya perasaan saya ke kamu, menjelaskan, mengekspresikan, mengungkapkan perasaan saya ya, oke, my feelings, terus writing gitu ya. She is dancing in the rain. Dia menari, sedang menari di saat hujan. Oke, ya. Itu yang pertama, menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung. Yang kedua, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Jadi, membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Mr. Tri is teaching 5 classes this semester. Pak Tri sedang mengajar ya 5 kelas di semester ini. Ya, it is raining when he comes to my house. Ini hujan ketika dia datang ke rumah saya. Membicarakan aksi, aksinya berarti mengajar, terus datang ya, hujan gitu.
Yang terakhir, yang ketiga, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Berarti ngomongin rencana yang sudah pasti akan terjadi. She is spending her holiday in the Jakarta next week, ya. Padahal next week ini adalah adverb keterangan waktunya future tense, kata kerja akan, ya, simple tenses akan, yang akan datang. Dia akan sedang menghabiskan liburannya di Jakarta minggu depan. Is renting a new car for his wedding party tonight. Dia sedang rental, meminjam, menyewa. Dia sedang menyewa mobil baru untuk pesta pernikahannya nanti malam. My boss is promoting Irene to be the new manager next month. Bos saya sedang mempromosikan Irene menjadi manajer baru. Apa ini? Next month, bulan depan. Ya, jadi membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat, ya. Jadi ini semacam kayak gabungan antara present continuous tense dan future tense, gitu ya, yang akan datang. Oke, umumnya keterangan waktu berikut digunakan pada kalimat present continuous tense. Jadi teman-teman semua, seperti simple present, kalau ada keterangan right now, now, at the moment, today, at the present, this moment, this day, this year, itu pasti keterangan waktunya punya present continuous tense. Jadi ini kuncinya di sini. Kalau ada keterangan waktu ini, jawabannya adalah present continuous tense dengan rumus subjek ditambah to be ditambah verb ing. Oke, paham ya? Nah, untuk penulisan verbnya dari verb 1, kata kerja dasar pertamanya, itu apabila ditambah ing ada beberapa perkecualian, ya. Oke. Misalnya cut, ya. Cut yang pertama, kata dasar pertama cut, memotong. Apabila ditambahin ing, bukan cutting langsung ya, tapi ada double T, cutting. Jog, ya, jogging, lari-lari kecil. Kalau tambahin ing berarti jogging. Swim, M-nya 1. Jadi swimming. Ya, terus control, tambahin ing, controlling, double L. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini vokal, ini konsonan, vokal konsonan, ada penggandaan huruf akhirnya. T-nya konsonan, U-nya vokal, berarti T-nya 2 kali. Jog, ini O-nya vokal, ini konsonan, jogging. Swimming, I vokal, M konsonan, swimming. Control, ini O-nya vokal, huruf vokal, ini konsonan, controlling. Nah, untuk yang berakhiran E, khusus come and write, ya, ketika ditambahin bukan comeing tulisannya, ya. Ya, bukan comeing, tapi E-nya hilang, melebur menjadi ing langsung aja. Jadi menjadi come, coming. Write, writer menjadi writing. Ya, ini meninggal, ya, mati. Die, yang akhirnya 2 konsonan menjadi I-nya menjadi huruf Y, IE-nya menjadi huruf Y, jadi dying. Terus yang konsonan vokal E, ini konsonan N-nya hilang juga, ya, menjadi shining, bersinar. Lay, berbaring, ya, ini 2 vokal jadi berubah menjadi huruf Y, huruf konsonannya, lying. Oke, gimana teman-teman ya? Kita review lagi ke atas. Sesi kali ini bahas present continuous tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Rumusnya mudah banget, subjek tambah to be tambah verb ing, kata kerja ing. Yang negatif tambahin not setelah to be. Yang interrogatif atau pertanyaan, to be-nya taruh di depan setelah subjek. Oke, kami harap video yang lumayan sedang, ya, nggak terlalu pendek atau terlalu panjang, hanya sekitar 9 menit, di bawah 10 menitan, ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.